Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini awal mula kita mulai lagi. Jadi dari lebaran kita belum ketemuan. Walaupun udah lewat bulan Syawalnya, boleh dong kita bilang minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Begitu ya. Singkat saja. Karena ini pembukaan juga. Nanti kita lanjutin soal sejarah, tapi izinkan saya dalam kesempatan ini khususon tentang memaknai Syawal. Gitu ya. Syawal kan artinya peningkatan. Terus meningkat yang mana? Kalau Ramadan kita tadarus, Syawal kagak. Meningkat. Meningkat yang mana? Kalau Ramadan kita witir, Syawal kagak. Ramadan kita itikaf, Syawal kagak. Ramadan kita puasa, Syawal kagak. Ya terang aja. Kan ada Senin Kemisnya kan gitu kan. Ramadan kita zakat, Syawal kagak. Ramadan kita ngaji, Syawal kagak. Ramadan kita kunjungan, Syawal kagak. Coba di mana peningkatannya? Ini koreksi buat kita ya. Buat sama-sama buat kita juga. Syawal adalah persiapan untuk Ramadan berikutnya. Kalau umi saya nggak begitu. Kalau orang tua saya ngajar begitu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya Allah, yuk kita siap-siap sambut Ramadan. Dari mulai setelah Ramadan selesai. Jadi sekarang ini sebenarnya kita menyiapkan diri untuk Ramadan. Beneran? Beneran Pak? Pahamin deh kalimatnya deh. Kan hidup kita bergantung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan kita perlu persiapan 11 bulan untuk bisa ikut latihan di bulan Ramadan. Untuk bisa ikut pertandingan, di bulan Ramadan. Latihannya 11 bulan. Kayak orang mau bertinju, mau bertanding tinju, latihannya itu bertahun-tahun baru bisa ikut pertandingan dan bisa menang. Kayak orang lari 100 meter ikut lomba, latihannya bertahun-tahun baru bisa ikut lomba dan kemungkinan jadi pemenang. Ramadan itu bulan pertandingan, bulan perlombaan. Bagaimana bisa kita langsung bertanding tanpa ada proses latihan? Latihannya kapan? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Saya dan keluarga udah mencanangkan kita akan sambut bulan Ramadan tahun depan. Begitu. Jadi umur tambah panjang insya Allah. Dan bersedih hati bercampur gembira. Bersedih hati karena berpisah dengan Ramadan. Bergembira karena Idul Fitri. Dan kita bisa bersilaturahim. Itulah topik kita hari ini. Siapakah di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah silaturahim di ruangan ini? Oh, Haji Basit pernah silaturahim. Maju soalnya dia. Ente pernah gak silaturahim? Pernah? Kemana? Hah? Pulang kampung? Itu mah pulang kampung. Lain. Itu pulang kampung, mudik. Bukan yang aneh tanya siapa yang pernah silaturahim. Ustaz pernah? Kemana? Ke rumah Ustaz. Itu mah adab.
Adabul akhlakul karimah itu namanya. Bapak pernah silaturahim? Kemana? Itu mah birrul walidain namanya. Yang silaturahim nih pernah nggak? Pernah. Ustaz pernah silaturahim? Ke siapa? Kemana? Ke guru. Itu mah adab Ustaz. Adab. Bapak pernah silaturahim? Belum pernah. Saya silaturahim baru bulan ini kayaknya. Pernah silaturahim? Kemana? Ke rumah teman. Itu mah melenong namanya. Bingung ya? Saya ambil contoh ya soal silaturahim ya. Kita punya orang tua jauh di Medan. Mertua di Cirebon. Kita tinggal sama bini kita di Jakarta. Tiap tahun kita lebaran ke Medan. Tiba-tiba mertua bini kita protes, "Bang, sekali-kali silaturahimnya ke rumah mertua dong. Lebaran hari pertama ke Cirebon dong. Masa ke Medan mulu?" Itu silaturahim, betul? Betul? Bukan. Itu birrul walidain, itu hormat sama orang tua, kewajiban. Kewajiban. Bukan silaturahim itu namanya. Silaturahim itu contohnya begini. Ente punya temen 10 tahun gak pernah ketemu karena jauh tinggalnya di ujung Berung. Di ujung Berung tinggalnya. 10 tahun gak ketemu. Kebetulan lagi lewat situ. Tapi selama ini WA-WAan. Apa kabar? Oh baik, lu tinggal di mana? Di ujung Berung, bagaimana kabar? Terus aja ngobrol begitu. Kadang-kadang Ramadan kita kirimin korma gitu. Tahu-tahu kita pas lewat ujung Berung. Pas lewat ujung Berung, lalu kita bilang, namanya Basit. Sid, gue lagi kebetulan lewat ujung Berung nih, katanya gitu. Oh mampir dong, iya ya, gue silaturahim ke tempat lu ya. Itu silaturahim, betul? Betul? Bukan, itu main kunjung-kunjungan namanya. Silaturahim itu contoh yang pas begini, kita punya bos di kantor, di pabrik. Selama ini cuma pagi bos, pagi Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu doang. Rupanya lebaran, si bos open house, buka rumahnya untuk semua karyawan-karyawannya silaturahim. Itu silaturahim, betul? Betul? Bukan tuh nyari THR. Itu makanya saya tanya nih, siapa yang pernah silaturahim nih? Oke, gini deh. Kita udah 30 tahun sejak lulus SMA nggak pernah ketemu. Akhirnya ada temen yang berinisiatif. Selama ini ketemuan cuma Facebook doang. Akhirnya temen inisiatif. Kita mesti bikin ini silaturahim udah 30 tahun nggak ketemu gitu, betul? Itu reuni ya Allah. Jadi gimana teman-teman? Gimana sahabat-sahabat sekalian? Bingung karena referensinya tidak dari Rasulullah. Kalau referensinya tidak dari Rasulullah, maka kita kayak begini. Ini silaturahim bukan, itu bukan, ini enggak. Tapi kalau referensinya dari Rasulullah kagak bakal bingung. Rasulullah yang bilang, tidaklah kalian berkunjung, tidaklah kalian silaturahim itu tidaklah disebut silaturahim. Kalau kalian itu berkunjung. Itu bagaimana dong hadisnya? Saya kasih contoh aja pakai tetangga biar gampang. Ntar mengerti langsung dalam waktu 3 menit. Langsung paham makna daripada man qata'a rahimah. Siapa yang memutuskan silaturahim? Begini. Rumah kita nomor 1 di komplek. Rumah depan rumah nomor 2. Rumah nomor 2 itu baiknya luar biasa. Kalau keluar negeri bawain oleh-oleh. Waduh, kalau ke Jawa Tengah bawa bawang, kalau ke Dieng bawain kentang, kalau ke Brebes bawain telur asin. Kalau keluar negeri bawain tempelin kulkas. Luar negeri tempelan kulkas. Pokoknya baik banget dah. Kalau ke Bandung bawain peyem, kalau bulan Ramadan buka puasa itu sering dibawain walaupun cuma pastel 5 biji. Gue goreng pastel. Pokoknya rumah nomor 2 tuh bener-bener dah baiknya luar biasa. Ya. Kalau keluar negeri atau keluar kota titip kunci rumahnya sama kita. Baiknya luar biasa.
Tapi di sono ada rumah nomor 8. Rumah nomor 8 ini jahatnya minta ampun. Assalamualaikum. Enggak dijawab, melengos. Kafir, ngapain jawab, digituin. Bayangin jahatnya itu. Kita bawain makanan dilepehin, orang zolim ngapain, takut diracunin. Pokoknya jahat banget. Kita difitnah di sosial media, di foto rumah kita, inilah rumah pengkhianat. Waduh, macam-macam difitnah luar biasa. Nah, begitu lebaran yang kita kunjungin rumah nomor 2 apa nomor 8, ayo. Nomor 8, ya. Laganya toh. Normalnya wajarnya nomor berapa? Nomor 2 itu main kunjung-kunjungan. Kalau mau silaturahim nomor 8. Itu kata Rasulullah. Memang hadisnya nggak begitu. Bukanlah silaturahim orang yang berkunjung ke saudaranya kata Nabi. Tapi silaturahim adalah siapa yang menyambung, yang memutuskan. Jadi nomor 8 ini memutuskan hubungan sama kita. Dia fitnah kita. Dia ngatain kita. Jasa baik kita, makanan dibuang di depan kita. Lebaran kunjungin. Ya nggak harus lebaran. Itu yang kata Nabi silaturahim. Nomor 2 main kunjung-kunjungan. Karena dia baik sama kita baik sama dia. Kalau dia jahat sama kita jahat sama dia. Kagak bisa. Dari mana yang begitu? Dari mana rumusnya? Dalil mana yang membolehkan seperti itu? Yang ada fa'ahsin kama ahsanallah ilaika. Tuh yang ada. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita dosa, kita zalim, Allah tetap berbuat baik. Dan yang diperintahkan gitu. Fa'ahsin kama ahsanallah ilaika. Itu yang diperintahkan. Jadi kalau kita baik sama rumah nomor 2, ini bagus tidak? Bagus tidak? Biasa, bagus dari mana? Dia baik sama kita baik sama dia. Bagusnya di mana? Betul gak? Tapi ini ada orang gak baik sama kita baik sama dia. Itu yang namanya luar biasa. Itu yang namanya umat Rasulullah SAW. Makanya tadi saya tanya, siapa yang pernah silaturahim? Saya punya teman fitnah saya dan makan duit saya. Hampir 10.000 US dollar. 9.000 US dollar lebih. Lebaran kemarin saya WA, Assalamualaikum, apa kabar? Bayangin. Bukan bangga, bukan. Nggak ada urusan sama bangga. Saya mau contohin beratnya itu. Tapi lihat apa kata Nabi gimana? Siapa yang pengen dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya? Silaturahim. Ente sholat, pahalanya di akhirat. Setiap satu sujud tambah 1 derajat. Ente puasa, pahalanya di akhirat dikasih babur royan. Ente haji, di akhirat pahalanya laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi ente silaturahim tunai di dunia. Tunai. Panjang umur, murah rezeki. Gimana gak enak, mengkanya berat Ji. Bukan kita berkunjung ke rumah guru, malah itu keharusan. Bukan berkunjung ke rumah orang tua, itu kewajiban. Bukan berkunjung ke rumah orang yang baik, itu mah standar, biasa, lumrah, wajar. Bukan berkunjung ke bos, itu mah nyari muka. Bukan mengunjungin para pejabat, itu mah penjilat, pengkhianat. Ini berkunjung ke rumah orang yang jahat. Baru kita mau penjabat, mau penjahat, mau jenderal, mau kopral, mau teman, mau siapapun. Begitu dia penjahat, datengin. Dakwahin, bawain makanan. Bawain kongguan, isi rangginang gak apa-apa. Tadi dituduh penipuan ya. Penipuan dilaporin, dipanggil ke Bareskrim. Kenapa? Ngasih kongguan, isi rangginang jawabannya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah kita hidup. Coba lakukan Pak, nikmatnya itu ya Allah ya Rabbi. Difitnah nih,
ambil handphone. Yang fitnah bilang gini, kapan-kapan kita ngopi ya. Biar dia bingung, kok nih orang kok begini gitu. Kenapa saya lakukan ini Pak? Karena contohnya Rasulullah. Diludain, dicuci sama Rasulullah, biarin dicuci sama Rasulullah. Diludain, biarin dicuci sama Rasulullah. Diludain, dicuci sama Rasulullah. Hari keempat nggak ada, hari kelima nggak ada, keenam nggak ada, 3 hari nggak diludain. Ditanya sama Nabi, mana tuh yang biasa ngeludain? Orang Yahudi berkulit hitam, rambutnya botak. Nggak ada di sini, rumahnya di ujung. Datengin sama Nabi dibawain sop. Coba bayangkan, sup hangat yang dibuatkan oleh Sayyidatina Aisyah, apakah diberikan kepada Abu Bakar, sahabatnya dan mertuanya? Kagak. Apakah diberikan kepada Sayyidina Ali, sahabat sekaligus mantu? Kagak. Kenapa Nabi berikan kepada orang yang ngeludain? Nabi mencontoh begitu makna silaturahim. Nabi lagi duduk nih. Nih baju ditarik Pak sampai kecekek leher Nabi. Kurang ngajar itu yang tarik. Lah kalau guru kita digituin gimana? Ini Rasulullah di depan mata para sahabat. Ditarik lehernya sampai ke belakang, sampai kecekek, sampai Nabi bilang, ya maha siapa ini? Siapa ini? Umar bin Khattab dari belakang udah diri mau gebukin tuh orang. Duduk Umar, kenapa ini masalah saya dengan dia? Kenapa? Ya Muhammad, bayar utang lo. Digituin sama itu ya orang. Kurang ajar banget manusia. Bayar utang. Berapa kata Nabi? Cuma anggaplah 2 dinar gitu ya. Kan belum waktunya dibayar. Enggak mau sekarang juga dibayar. Ntar lo kabur lagi. Lo gimana sih? Ceritanya lah begitulah. Ya Umar, ambilin dari Baitul Mal 2 dinar untuk orang ini. Dan dibayar, dan kemudian tambahkan lagi hadiah untuknya 2 dinar. Coba. Saudara, kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, saatnya kita mencontoh Rasulullah. Jangan cuma di mulut, jangan cuma contoh yang enak-enak doang. Jangan cuma contoh yang bisa-bisa doang. Jangan cuma contoh sesuka-sukanya doang. Emang lu kira ini prasmanan Islam? Kayak makanan yang enak-enak aja dimakan, enggak bisa. Emang kalau kita kayak prasmanan sih barangkali. Silaturahim adalah ajaran daripada agama Islam. Sambung. Siapa itu? Ada enggak? Di handphonenya ada yang nyebelin enggak? Ustaz? Ada ya? Di blok ya? Jangan dong. Jangan dong. Buka, itu peluang dari Allah buat memanjangkan umurmu dan mensejahterakan hidupmu. Kali-kali aja bisnisnya nggak goal gara-gara begini. Kali-kali aja, kali-kali proyeknya nggak jalan-jalan. Kenapa? Banyak gedek sama orang. Ya Allah, nikmatin hidup baru, nikmatin. Saya ceramah nggak lama nih, ceramahnya nggak lama, cukup nikmatin hidup ini teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah SAW. Ada 3 kata Nabi. Wahai Ali, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan satu perbuatan yang kalau kau lakukan niscaya kedudukanmu lebih tinggi daripada as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Mau ya Rasulullah? Pertama kata Nabi, catat, rekam baik-baik, ingat di kepala baik-baik. Nomor 1 kata Rasulullah, maafkan orang yang bersalah padamu hari itu. Sebelum tidur, maafkan orang yang bersalah padamu hari itu. Jadi sebelum tidur tuh kita ngadu, ya Allah, saya difitnah. Ya Allah, saya maafin orang itu. Jangan hukum dia ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Muliakan kedudukan di dunia akhirat. Ya Allah tolong, ya Allah jangan hukum dia ya Allah. Hamba udah maafin ya Allah. Maafin dia ya Allah. Mudahkan semua kehidupannya. Hapuskan semua permasalahan ya Allah. Lakukan itu. Coba lihat. Malam itu nyaman, tenang, batin, sampai senyum-senyum sendiri. Ya Allah, Engkau tahu doa itu tidak ikhlas. Engkau tahu doa itu terpaksa. Tapi tolong ya Allah kabulkan saja ya Allah. Hamba ikhlas walaupun berat. Lakukan itu. Terus lakukan itu.
Nikmatnya hidup ini saudaraku, lepas itu, pes gitu. Sehat badan lu beneran. Sehat badannya. Ya, yang kedua, berikan hadiah kepada orang, kata Nabi, yang tidak pernah memberikan apa-apa padamu. Jadi nomor 8 yang dikasih, bukan nomor 2. Nomor 2 gak usah dikasih, pasti dikasih. Gak usah diajarin maksudnya, pasti dikasih. Orang ngasih sama kita ngasih sama dia dong. Nah nomor 8 tuh, baikin dia. Justru kalau orang tanya, lu diapain sama nomor 8? Enggak, dia cuma bercanda. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah iya, lu dikata-katain sama nomor 8, lu dikata-katain? Enggak, dia cuma bercanda. Ya Allah, ada yang begitu? Lakukan Pak. Anda akan nyaman, tenang hidupnya, banyak hartanya, bahagia hidupnya, lahir batin, sakinah mawaddah warahmah hidupnya. Enggak, Basit, lu dimaki-maki Sid, tuh rumahnya tuh yang maki-maki Sid nomor 8 tuh. Basit bilangnya begini, enggak, dia cuma bercanda. Maaf yang contohin Basit mulu, abis yang di depan dan dia gak kenal gimana. Coba lakukan itu. Ya, lakukan itu. Yang ketiga kata Nabi yang kita bahas sekarang ini, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Jadi kalau sama dia gue ngomongnya asik nih. Jadi gue udah asik sama dia. Kagak begitu saudara. Sama dia gak asik, justru gue bikin asik. Tuh dia baru. Di mana yang namanya persatuan? Kalau hanya mau berkumpul satu suku, satu kelompok, satu faham, satu pikiran saja. Persatuan model apa itu? Itu bukan persatuan, itu kumpul-kumpul. Persatuan itu Pak berbeda, nyatu, namanya persatuan. Kalau kata orang Jawa, saya nggak mau kumpul sama orang yang lain, saya mau bikin kelompok orang Jawa doang. Ya namanya kumpul-kumpul orang Jawa. Kalau orang Sunda berkata, saya nggak mau kumpul sama orang Ambon, ya namanya kumpul-kumpul orang Sunda. Kalau orang Ambon berkata, kita-kita aja, yang lain tak usah, ya namanya kumpul-kumpul orang Ambon. Kalau orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, orang Aceh kumpul rame-rame, inilah namanya persatuan. Kalau NU maunya sama NU doang, ini namanya kumpulan organisasi. Kalau Muhammadiyah kumpulnya sama Muhammadiyah doang, ini namanya kumpulan Muhammadiyah. Kalau Al-Irsyad maunya hanya sama Al-Irsyad doang, ini namanya sekumpulan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kalau Al-Irsyad kumpul sama Muhammadiyah, kumpul sama NU, ini namanya Ukhuwah Islamiyah. Jadi biar paham dong gitu loh. Biar pinter, biar ada intelijensia sedikit gitu dong. Nah, kalau umpamanya mau kumpul Batak sama Batak, maka ini perkumpulan orang Batak. Tapi kalau mau orang Batak kumpul sama orang Aceh, orang Lampung, sama orang Sunda, sama orang Dayak, ini namanya persatuan. Jadi kalau ngumpul maunya sama orang yang enak-enak aja, ini namanya bukan kebaikan. Bukankah Rasulullah mendakwahi orang yang menimpukinya? Bukankah Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aunnya? Bukankah dakwah pertama kali Rasulullah orang kepada orang yang menentangnya? Lah ini maunya dakwah kepada orang yang menerimanya. Ini bukan dakwah, ini pesta. Dakwahlah kepada orang yang menolak Anda. Kunjungi rumah para pejabat yang berlaku jahat kepada umat. Kalau nggak ada yang dakwah kepada mereka, siapa yang mau dakwah? Kalau dakwah kepada mereka dituduh pengkhianat, kita terima. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dakwah kita menembus batas, Pak. Dakwahin semua. Begitu dalam kehidupan beragama. Yang diperlukan adalah prasangka baik. Karena prasangka buruk itu memecah persatuan. Prasangka buruk itu memakan kebaikan. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis, kata Nabi. Awas kamu dengan prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya perkataan. Dan dalam hadis lain prasangka buruk itu
memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Takulul hasanat kama takulun narul khotomah. Bayangkan itu. Dan ingat, saya tutup dengan kalimat yang paling dicintai Nabi siapa? Inna akrabikum minni ahabbikum wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanhum khuluqan. Dan yang paling jauh duduknya dengan Nabi di hari kiamat siapa? Wa inna abghadakum, aku paling benci. Wa ab'adakum, dan paling jauh. Abghadakum wa ab'adakum, yang paling aku marah kepada mereka, yang paling aku benci, dan paling jauh duduknya dengan aku majlisan yaumal qiyamah, tempat duduk di hari kiamat, astarsaruna wal mutafahikuna wal mutasaddiquna. Siapa itu? Itulah orang yang gemar memfitnah, gemar berbicara dengan sombong, gemar berbicara meremehkan orang lain. Alah dia ini. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalaupun benar, tetap dimaksudkan dalam kategori kiber. Apa itu? La yadkhulul jannah, kata Nabi, man kana fi qalbi misqala zarrah minal kiber. Tidak bakal masuk surga, kata Nabi, barang siapa dalam hatinya ada misqala zarrah, seberat debu daripada sifat kiber, daripada sifat kiber. Mahwal kiber ya Rasulullah, kata sahabat. Apa itu kiber ya Rasulullah? Nabi menjawab, al kibru batarul haq wa ghamsun nas. Kiber itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Siapa? Basit. Basit. Ini orang kiber, meremehkan orang. Antum nggak tahu, mungkin yang dilakukan Basit ini sebuah kebaikan. Siapa? Yandi. Yandi gue tahu. Batarul haq wa ghamsun nas. Anda meremehkan orang. Nggak asik ngobrol sama Basit, asikan sama Yandi, nggak boleh, haram. Nggak asik ngobrol sama Haji Yandi, Haji asikan, haram. Di mana kebaikannya kalau kita hanya baik kepada orang baik? Hati-hati saudara. Inilah yang membuat umat berpecah belah, meremehkan orang. Jangan ada skip. Allah dia sih, hati-hati saudara. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Masih ada waktu untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan saya buka. Tafadhol. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. 40 menit sudah bersama kita dalam kajian yang disampaikan oleh guru kita. Tentunya barangkali ada beberapa pertanyaan dari jamaah, baik yang online maupun offline yang secara langsung di masjid ini. Silakan barangkali pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya ada Al-Quran. Sebelum ditutup, bagi Bapak Ibu yang pengen menambah ilmu pengetahuan lebih banyak sih, ini Al-Quran sama seperti Al-Quran biasa, tapi yang punya handphone sekali di scan maka keluar hampir semua kitab tafsir yang kontemporer yang populer. Begitu. Jadi buat Anda yang rajin, yang pengen, ini memuat 6.236 audio teladan membaca Al-Quran dari Syekh Misrawi Rasid, memuat 6.236 tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Maududi, translasi bahasa Inggris, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, tafsir Jalalain, terjemah Departemen Agama, dan yang diterjemahkan bukan cuman seperti tafsir yang segini, tafsir yang 12 jilid semua, yang 23 jilid juga masuk. Kok muat segini? Karena di sini memuat kode, memuat QR code yang kita pasang di sini QR code-nya. Ya, jadi cukup dengan memiliki ini, insya Allah. Oh ya, ini masuk Museum Rekor Muri ya, punya kami sendiri, punya saya dan teman-teman dengan Syarif Niskala. Ya, kita masuk Museum Rekor Muri, satu-satunya di dunia Al-Quran yang dilengkapi dengan QR code. Bukan cuma masuk Museum Muri, juga pemegang hak paten sedunia. Alhamdulillah. Ini ada di Indonesia, hasil karya anak bangsa. Alamatnya di rumah saya, Jalan Impres saya nomor 21, PT-nya Ahada Imaji Krianova.